Kayaknya beliau sudah rekam ini. Mulai merekam. Kita punya sudah direkam. Kita menggunakan Tirta. Berarti kita masih dengan identifikasi dulu. Tujuan, identifikasi, rencana aksi dengan tanggung jawab. Tindak lanjut, tanggung jawab tadi. Sepertinya kita mulai sudah ya, Ibu. Iya, sudah direkam. Yang sudah terekam, silakan dimulai. Oke, ya, siap, Mama. Pindah. Tunggu Kak Ibu, saya tutup pintu dulu. Takutnya tiba-tiba teman ada yang datang lagi. Ya, silakan. Oke, kita bisa mulai Kakak ya, Ibu? Ya. Oke. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Ya, kabar saya baik-baik. Puji Tuhan, hari ini kabar baik-baik. Ibu, tujuan Ibu untuk mengobrol dengan saya hari ini, kira-kira tujuannya apa ya, Ibu? Ya, tujuan pertama saya ingin berkolaborasi bersama Ibu, bertukar pendapat tentang masalah yang saya hadapi. Oh, begitu. Jadi Ibu mau berkolaborasi atau berbagi praktik untuk masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira Ibu mengalami masalah apa ya di sekolah Ibu? Ya, selama beberapa minggu ini saya masih belum begitu memahami tentang pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi. Mungkin pada bagian langkah-langkah yang bagaimana yang harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Oh, begitu. Jadi Ibu punya permasalahan berkaitan dengan modul ajar, kaitan dengan perangkat pembelajaran. Kira-kira standar apa yang Ibu harapkan dari modul ajar yang Ibu sudah buat itu? Ya, pertama yang saya pakai itu sesuai dengan kesiapan belajar anak. Oh, sesuai dengan kesiapan belajar anak. Mungkin Ibu bisa gambarkan modul ajar yang Ibu sudah buat. Kira-kira modul ajar yang Ibu sudah buat itu kalau kita kasih poin, kalau poin tertinggi 10, kira-kira modul ajar Ibu sudah sampai poin yang keberapa? Ya, mungkin saya masih merasa poin yang saya buat ini mungkin masih dalam target pencapaian 7, Ibu. Jadi di situ saya bisa minta solusi pendapat yang terbaik dari Ibu, bagaimana kira-kira dalam kesiapan belajar siswa itu sehingga pembelajaran itu tercipta lingkungan yang efektif. Kira-kira Ibu Ibu sudah sampai poin 7 ya, berarti sudah mau mendekati ke 10. Kira-kira kekuatan Ibu dalam menyelesaikan modul ajar itu kira-kira sudah sejauh mana Ibu? Ya, di sini yang pertama saya masuk dengan bagian pendahuluan. Pendahuluan itu mungkin dilalui dengan memanage dari berdoa, absen, KSE, kesepakatan kelas, dengan masuk dengan kegiatan inti, dengan langkah-langkahnya. Setelah itu saya merasa kesulitan di bagian kegiatan inti, Ibu. Oh, begitu. Jadi Ibu sudah bisa memetakan dengan bagus ya dari kegiatan pendahuluan, inti sampai dengan bagian penutup. Kira-kira hambatannya Ibu dalam membuat dari pendahuluan sampai dan penutup itu hambatannya
ada tidak Ibu kira-kira? Ya, hambatannya itu Ibu, pada bagian inti. Inti dari pembelajaran itu, di sini kita, pertama pemetaannya itu kita ambil dari kesiapan belajar. Jadi bagaimana kita mengolah kelas dengan kesiapan belajar siswa. Itu yang menjadi hambatan saya. Dengan bentuk teks yang saya berikan, bagaimana solusi yang terbaik sehingga anak bisa mencerna dengan baik dari kesiapan belajar yang berbeda, Ibu. Oh begitu, jadi Ibu punya hambatan di bagian untuk menyusun LKPD ya Ibu ya? Iya, iya. Jadi dari hambatan yang Ibu alami, kira-kira Ibu sudah sejauh mana memberikan solusi dalam membuat LKPD sesuai dengan kesiapan belajar? Iya. Yang pertama mungkin saya berikan satu contoh model sebagai contoh. Di situ mereka bersama melihat untuk satu contoh, kemudian saya bentuk dalam bentuk 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Dari sini yang kesulitan yang saya hadapi itu adalah bahwa kesiapan belajar mereka masuk dengan kelompok yang rendah, yang sedang, dan yang mampu. Tapi pembelajaran itu saya lihat belum begitu terlalu efektif. Kira-kira pembelajaran yang efektif yang Ibu maksudkan tadi itu, Ibu maunya seperti apa? Ya, saya maunya mungkin mereka bisa disatukan dalam bentuk teks atau teks yang saya berikan itu kebetulan sesuai dengan kemampuan, jadi saya berikan beragam. Apakah mungkin saya harus memakai satu teks dengan beragam soal, dengan kekuatan volume analisa soalnya yang rendah, kurang, sedang, dan mampu, atau dengan berbagai soal, dengan bentuk soal yang analisanya yang disesuaikan. Jadi kriteria penulisan analisa soal dengan bentuk soal itu yang saya belum paham betul. Oh begitu. Jadi permasalahan Ibu berkaitan dengan LKPD tadi. Papa Charlie sama Mama Hilda, nanti saya sudah rekamnya, sudah terlihat ya rekamannya. Ibu sudah bagus dari memetakan siswa, membagi kelompoknya berdasarkan kemampuan. Jadi itu Ibu sudah bagus sekali ya Ibu ya. Jadi ketika sudah menemukan solusinya seperti itu, nanti LKPD-nya juga disesuaikan dengan kemampuan belajar, kesiapan anak-anak. Terus kalau kelompok yang sedang, berarti yang seperti Ibu sudah sampaikan tadi, dia punya LKPD-nya soal ceritanya jangan terlalu panjang. Kalau di yang sedang agak sedikit panjang, kalau yang sudah baik atau yang punya kemampuan bagus, itu soalnya bisa dikasih panjang, seperti itu. Jadi Ibu bagus sekali ya, Ibu sudah menemukan solusi bahwa dalam pembelajaran harus kita dari menyiapkan, memetakan kesiapan belajar, LKPD-nya juga harus sesuai dengan kesiapan belajar di kelas. Jadi bagus sekali Ibu. Kira-kira jangka waktu kapan ya Ibu mau memulai melakukan pembelajaran yang seperti Ibu sudah sampaikan tadi? Ya, kebetulan modul ini sudah saya siapkan, sudah diobservasi. Hanya karena kesulitan yang saya hadapi itu saat LKPD-nya itu yang saya mau meminta bantuan Ibu untuk memberikan solusi yang terbaik, memberikan jalan keluarnya. Jadi waktunya nanti ke depannya ternyata Ibu sudah menyediakan modul ajarnya. Jadi tinggal Ibu melaksanakan sesuai dengan kesiapan belajar tadi. Jadi halo Bapak Daniel, halo. Mungkin di awal pembelajaran Ibu memetakan dari belajar siswa sehingga dalam pembuatan LKPD yang Tolong, sudah seperti Bapak tolong saya ini apa dulu Bapak? kesulitan. Share linknya ulang ke rekan-rekan CGT. Ada yang belum bisa masuk. Keberhasilan apa yang Ibu harapkan dari kita punya percakapan hari ini, Ibu? Terima kasih Bapak. Ya, baik. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Hari ini saya Bapak Yerni sama Mama Francisca silakan ya, sudah terlihat rekaman apa yang Ibu harapkan dari kita punya percakapan hari ini? Kalau sudah terlihat silakan. Ya, yang saya harapkan bahwa saya
lebih banyak mempersiapkan diri dalam membuat modul ajar, Ya, khususnya silakan dalam Bapak. LKPD yang diberikan dalam pembelajaran. Bagus sekali Ibu ya, ternyata hari ini Ibu sudah menemukan solusi. Kira-kira progres Ibu ke depan dalam berapa hari Ibu bisa menyediakan modul ajar yang seperti Ibu sudah sampaikan tadi? Ya, saya usahakan mulai hari ini dan seterusnya saya akan berubah, belajar lebih banyak lagi demi perubahan untuk menciptakan lingkungan yang efektif di dalam kelas. Luar biasa Ibu, terima kasih ya. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, ngobrol kita hari ini, kita bisa mencapai tujuannya ya Ibu ya. Harapan saya semoga apa yang kita sudah sampaikan hari ini, yang kita ngobrol hari ini, yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk Ibu ke depannya. Jadi bagaimana kira-kira mungkin masih ada yang bisa ngobrolkan lagi Ibu? Ya, sudah hambatan saya hanya seperti itu yang saya. Oke, luar biasa ya Ibu. Kira-kira nanti kita bisa ketemu kapan ya Ibu? Oh Untuk iya, mengobrolkan kembali hasil dari Ibu memetakan masalah tadi. ya pencapaiannya setelah saya membuat kembali, mengulang kembali, saya bisa minta bantuan lagi kepada Ibu untuk sharing pendapat lagi, itu mungkin 2 minggu lagi kita bisa ngobrol kembali. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi terima kasih banyak hari ini Ibu. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Harapannya semoga masalah Ibu sudah ada solusinya dan Ibu dapat mengerjakan semua dengan baik. Ya, baik. Terima kasih juga Ibu atas solusi pendapat yang diberikan. Oke, selamat siang, sampai jumpa. Ya, selamat siang Ibu. Oke. Oke Kak Ibu, sekarang kita melanjut lagi saya yang coachingnya. Kak Ibu coaching. Ya, baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Kabarnya hari ini luar biasa, udaranya segar, alamnya sangat bersahabat. Ya, baik. Puji Tuhan, kita semua kabar hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Menyenangkan ya. Bagaimana perasaan Ibu untuk hari ini atau 3 hari kemarin? Perasaan saya di 3 hari terakhir ya Ibu ya. Agak merasa sedikit sibuk dengan waktu antara tugas pokok dengan tugas tambahan saya Ibu. Oh iya. Untuk tugas pokok yang Ibu emban itu dan tugas tambahan itu bagaimana yang Ibu dapat lakukan? Apakah Ibu bisa membagi waktu dengan baik? Jadi Ibu tugas pokok saya mengajar, kebetulan mengajarnya di 2 kelas. Ya, sudah di grup tuh Bapak. Tugas tambahan saya itu Oke, siap. sebagai wakil Ya, sekretari. Bapak. Jadi di 3 hari terakhir saya merasa bahwa saya sedikit sibuk, saya sedikit merasa bersalah juga terhadap lembaga saya, terlebih kepada kepala sekolah saya berkaitan dengan penyelesaian dokumen. Sehingga yang sampai harus kejar-kejaran waktu untuk kepala sekolah harus bawa dokumennya ke Kupang dengan segala macam revisinya, Ibu. Oh iya. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Dari persoalan saya tadi, waktu deadline-nya kan tanggal 27. Jadi saya kerja edit itu malam, edit itu dokumen itu malam, sambung besoknya saya print. Kebetulan saya sempat minta bantuan dengan kayak punya kepala tata usaha untuk bantu print lagi. Tapi itulah Ibu, karena kita kerja buru-buru, kita kurang hati-hati, akhirnya banyak direvisi oleh pengawas. Jadi itu Ibu masalah yang saya hadapi Ibu. Oh, iya.
Apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ketika Ibu menghadapi sebagai tugas tambahan dan sebagai tugas pokok Ibu dalam proses belajar mengajar? Jadi saya karena kebetulan full tadi ada sedikit kesibukan, jadi saya untuk anak-anak murid di kelas saya kasih tugas. Saya tidak masuk kelas, saya hanya menitipkan tugas saja untuk mereka kerjakan. Saya ke kelas, saya sampaikan bahwa ibu ada sedikit sibuk dengan kerjaan sehingga tugas ini dikerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi itu ibu cara saya untuk membagi antara tugas pokok dengan tugas tambahan saya. Oh iya, baik. Bagaimana cara Ibu agar bisa berkoordinasi Halo Bapak, dengan Bapak di bor 4 guru Bapak. dan pimpinan Bapak, agar semua kegiatan ini berjalan dengan baik? Bapak Yusrip keluar di bor 4. Jadi saya dengan teman memang di kurikulum itu kan ada beberapa anggota, beberapa teman. Hanya karena memang kebetulan saya sudah membagi tugas-tugas masing-masing untuk mengontrol di bidangnya masing-masing. Jadi saya untuk dokumen kurikulumnya saya sendiri sebenarnya harus kerja. Hanya karena saya sibuk dengan berbagai macam aktivitas saya, baik di keluarga maupun di sekolah, jadi saya agak sedikit mau dibilang lupa dengan dokumen itu. Pikiran saya, apa yang saya sudah kerjakan, sudah benar, ternyata masih ada revisi dari pengawas. Oh iya, baik. Jadi apa rencana Ibu ke depannya? Kalau saya rencana ke depannya untuk tahun pembelajaran yang baru, kalau memang saya masih dipercayakan di kurikulum, saya harus membagi waktu buat skala prioritas apa yang harus didahulukan tanpa meninggalkan tugas pokok saya sebagai guru, sehingga saya tidak mengorbankan anak murid saya. Jadi itu yang saya pikirkan ke depannya. Ya, jadi untuk kedepannya kita harus bisa membagi waktu antara tugas pokok dan tugas tambahan. Keduanya memang penting, tapi yang lebih penting adalah tugas pokok kita sebagai pengajar, pendidik, penuntun, pembimbing bagi anak-anak kita. Untuk tugas tambahan itu mungkin bisa dibantu oleh teman lain yang bisa kita koordinasikan, berkolaborasi bersama teman. Sekarang kapan rencana tersebut akan dimulai? Ibu, saya rencananya mulai ini ke depan, Ibu. Saya akan membagi waktu apa yang dipercayakan oleh pimpinan. Saya harus melihat dengan saya punya waktu, sehingga saya harus membuat skala prioritasnya. Apa yang harus saya dahulukan antara mengajar dengan tugas tambahan yang diberikan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menyampaikan permasalahan yang Ibu rasakan, faktor apa saja yang membuat Ibu memiliki hambatan tersebut dan apa yang akan Ibu lakukan, rencana selanjutnya seperti apa dan kapan harus Ibu memulai rencana tersebut, sehingga semuanya sudah ada jalan terbaik ya. Ya, Ibu. Kira-kira hari ini bagaimana perasaan Ibu untuk kegiatan kita? Hari ini luar biasa, Ibu. Terima kasih. Akhirnya saya bisa menemukan solusi bahwa saya harus membagi waktu dengan baik, dengan membuat skala prioritas antara tugas pokok dengan tugas tambahan, Ibu. Terima kasih banyak atas percakapan kita hari ini, ngobrol kita hari ini sangat bermanfaat untuk saya. Ya, baik. Terima kasih juga Ibu sudah mempercayakan saya untuk membagi ilmu, memberikan pendapat. Bapak sudah keliling-keliling. Bapak punya teman belum? Oh ya, masuk. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat Tidak siang. apa-apa, Pak. Laut luas. Ibu. Ya. Silakan Bapak. Bapak Satria sama Bapak Yusri. Sudah terekamnya? Bunda, kami sudah selesai. Nah, ini. Pak Yusri masih pusing. Kami sudah selesai, Bunda.
Setelah ini kayaknya kita refleksi yang kemarin ya. Iya. Kita Yang punya kemarin, refleksi yang kemarin. refleksi yang kemarin itu kan kita sudah ada ketik di sini kan. Kalau refleksi, mana Pak pertanyaannya tuh? Refleksi kemarin itu sebagai rujukan untuk hari ini. Untuk hari Hari ini. ini, untuk hari ini mungkin Apa ada yang refleksi. apa yang kita rekam tadi itu kan nanti kita unggah di Rukol ini toh. Kita sematkan dengan kita punya refleksi yang Ibu kemarin sampaikan. Terus itu yang kita punya tugas demonstrasi kontekstual ini, setelah saya baca di dalam itu ternyata nanti kita nih bertiga, teman bertiga, nanti satu sebagai observer, satu coach dan satu coachingnya. Yang saya bingung nih teman bertiga nih apakah di antara kita CGP atau kita coach dengan teman di sekolah sendiri. Nanti sebentar kita tanya. Iya. Karena itu nanti tugas di demonstrasi tadi. Nanti kan sebentar di sesi terakhir kan kita bahas tentang tugas toh. Baru nanti Iya. kita tanya. Mungkin beliau sebentar baru menjelaskan. Tapi Ibu baik tidak kita punya coaching tadi itu? Nah, coaching tadi itu berjalan dengan baik karena dia masuk dengan pertanyaan identifikasi. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana Bukan aksi, aksi, tanggung tindak jawabnya lanjut. seperti apa. Tindak lanjut. Ya. Sedikit. Beliau sudah rekam. Nanti dibagikan baru kita sematkan dengan kita punya refleksi, baru unggah tugas Rukol. Unggah tugas kerja PPG mati. Semangat pejuang UP. Beliau sementara rekam. Jam 12. Kita kan 60 menit toh. Iya. Pas tidak ini? Atau kita terlalu cepat kita? Pas jam 12 sekarang. Pas ya? 11.54. Kita punya pas ya? Iya.
Kita punya tuh diperhatikan oleh Bunda, tapi kan kita sudah kuat tadi.
Halo, Ibu Bernadetta. Ya, Bunda. Halo. Siap. Ya, Bunda. Iya. Ibu sudah selesai deh, Ibu Ani? Ya, sudah, Bunda. Kami sudah selesai. Masih? Oh, sudah. Sudah berganti peran juga. Ya, sudah, Bunda. Sudah berganti peran. Sudah, Bunda. Sudah. Kami sudah berlalu dari 5 menit lalu, Bunda. Iya, karena memulainya. Iya, tidak apa-apa karena tadi memulainya terlebih dahulu, jadi memang sudah ini. Iya. Yang lain baru masuk di bawah. Langsung mulai itu kami langsung mulai tadi. Menunggu ya sayangnya. Iya. Oke. Iya, betul. Yang lain masih baru masuk di bawah. Iya, siap, Bunda, siap. Iya. Ya, silakan.
Halo, Mama Hilden. Halo, Mak. Halo. Kalau sudah selesai, silakan gabung di main room-nya. Oke, silakan yang sudah selesai masuk kembali ke main room. Ya, silakan ke main room, Mama. Kita gabung kembali. Ya. Bapak Charlie sama Mama Hilda silakan ke main room. Yang lain belum bergabung kok. Jangan khawatir. Sedikit lagi sudah selesai.
Siapa yang belum masuk ya di main room? Bapak Yusrip, Bapak Satria belum. Masih terekam.